topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Kita ketemu lagi di podcast yang kali ini dengan bahasan-bahasan yang lumayan agak berat nih kayaknya. Karena memang narasumber yang saya hadirkan kali ini beratnya lumayan berbobot gitu kan. Ini kayaknya narasumber yang berbobot nomor sekian lah setelah kemarin Arif RSU itu kan. Oh iya. Dwi Sukatman. Ya. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Ini Dwi Sukatman adalah Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri. Ya, jangan dibalik dagang kamar dan industri ya. Usahanya karena pengusaha homestay gitu kan, kamar dan industri gitu kan. Ya, jadi kamar yang tidak bisa dijual belikan ya Kadin Mas. Iya, ini belum ditanya loh. Oh, belum ditanya. Ini kenapa saya langsung gitu, karena apa beliau ini kan wis lama banget ya konco dolan, konco ngobrol dan konco sarapan, tapi lama sekali tidak ada undangan sarapan di depan kiosnya itu kan. Iya. Wis sehat Wi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya. Wah iya sehat kalau kita. Kata nom terus. Oh iya dong, vitaminnya lainnya mbah-mbah ini mbas-mbas. Wi, Kadin apa kabar? Alhamdulillah. Udah berapa tahun jadi ketua Kadin? Selesai 2027, berarti 2022. Itu berapa 5 tahun ya? 5 tahun ya. Ini periode keberapa? Pertama. Oh pertama, rencana mau berapa tahun? Berapa periode? Satu aja lah. Tenan. Insya Allah. Dulu katanya pengen juga berlanjut. Ya kan biasa politisi kan ngomongnya insya Allah satu periode. Kalau politisi karena ini bukan politisi. Kayaknya capek Mas. Kadin Wonosobo seperti apa sih? Kita pengen tahu. Mungkin kita ngomong Kadin itu apa dulu ya. Oke. Karena banyak yang nggak tahu kalau saya memperkenalkan diri, masih dari mana Kadin? Oh kepala dinas mana gitu. Sini yang pakai wok Mas. Kadin itu Kamar Dagang dan Industri ya. Itu ada kita itu dinaungi oleh undang-undang. Jadi ada 3 organisasi yang tadi sebetulnya sudah disampaikan, tapi saya sampaikan lagi. Ada KNPI, ada KONI, terus satunya Kadin. Cuman beda ya. Ini yang lain tuh wadah kepemudaan, wadah olahraga. Ini wadah orang usaha. Jadi ada BUMN, BUMD, koperasi dan swasta. Itu sebetulnya masuk di Kadin. Sebentar, saya potong sedikit. BUMN, BUMD itu masuk di Kadin. Masuk. Pemikiran kita kan yang namanya Kadin ini swasta murni. Usaha swasta murni. Ternyata itu ada. Yeah. Realitanya di prakteknya gimana? Prakteknya mereka nggak pada ngerti. Itu kalau di tingkat nasional oke, paham, tapi di tingkat daerah enggak. Artinya di saat kita ke sana ya mereka betul-betul nggak tahu bahwa kita itu sebetulnya dalam satu wadah gitu loh. Berarti mereka belum tahu kalau mereka satu ekosistem ya? Betul. Makanya kalau di struktur kita masukkan semuanya sebagai Dewan Kehormatan. Terus bidang geraknya Kadin itu seperti apa? Apakah lembaga eksekusi atau hanya sebagai lembaga mediasi atau edukasi? Sebetulnya itu ada diversifikasi akhirnya. Awalnya itu kan sebetulnya agak teknis banget sebetulnya Mas. Kalau dulu kayak rekomendasi ekspor impor, rekomendasi pengadaan dan lain sebagainya itu ada lewat Kadin rekomendasinya. Ya. Nah sekarang kayaknya udah mulai kalau ekspor impor kayaknya mulai harus ada rekomendasi dari Kadin. Itu. Cuman pengembangan selanjutnya adalah kita agak fokus ke UMKM Mas. Pengembangan. Kenapa harus ke UMKM? Padahal kan lebih keren kalau ngurusi ekspor impor yang besar gitu kan. Dan lain sebagainya gitu ya. Karena kondisi real ekonomi di Indonesia itu ternyata UMKM itu penopang atau tulang punggung ekonomi nasional Mas. Itu dibuktikan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM itu 97%. Artinya manufaktur dan industri besar itu hanya 3%. 97% tenaga kerja itu masuknya di tenaga kerja UMKM. Iya. Padahal UMKM kan mikro-mikro kayak gitu. Iya, non formal akhirnya masuknya. Dan standar gajinya juga standar mikro gitu. Kita ngomong UMKM mikro ya. Nah, ini nanti biar teman-teman agak-agak ada gambaran bahwa UMKM itu seperti apa sih? Mungkin bayangan kita UMKM ya UMKM yang kecil-kecil yang mikro-mikro kan. Tapi ternyata ada UMKM yang besar nanti biar bukan UMKM yang besar, UMKM yang menengah gitu. Oh, menengah ya. Ya batasannya kan menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah itu. Kalau besar sudah 50 miliar up. Kalau 50 kalau datanya belum berubah ya, itu 50 miliar itu masih menengah.
Artinya ngomong UMKM, saya juga masih UMKM gitu loh. Omset itu mencapai 50 Aset, Mas. Aset ya. Aset. Asetnya sudah mencapai 50 miliar. Harusnya sudah nggak masuk UMKM. Ya. Dihitung itu kan. Betul, kalau lebih dari 50 miliar. Mungkin kalau Wonosobo bisa dihitung dengan jari ya. Karena banyak hal. Makanya saya sering bilang kalau Wonosobo untuk industri atau manufaktur agak berat. Karena infrastrukturnya memang tidak memadai. Misalnya jenengan bayangkan saja tronton lewat jalan Kertek. Oh iya. Itu kan sudah pilihannya dua, hidup atau mati. Gitu. Bablas atau mengikuti tetap nyemplung gitu kan. Itu makanya kita agak apakah pemerintah itu nilai nyawa di Indonesia kan tidak begitu kurang berharga, kurang dihargai gitu loh. Kalau di luar negeri saya yakin itu pemerintah akan melakukan apapun agar walaupun sudah, tapi dalam jangka pendeknya kan nyaris nggak ada. Iya. Atau mungkin lebih pada ini Brandweer policy. Ya kan kayak pada kebakaran ketika ada kejadian baru heboh, setelah itu lupa lagi. Nah, gitu ya. Kayaknya begitu. Oke, tapi kita tidak bicarakan masalah Jangan. Itu nanti ada episode lain. Ini masalah UMKM. Betul, oke. Wonosobo itu ciri UMKM-nya seperti apa sih? Kalau Wonosobo itu masih banyak di mikro, Mas. Mikro. Di aset berapa? Jadi di 500-an. 500 juta? Iya. Ya 500-an udah besar untuk skala Wonosobo. Iya, kalau ya, di kan? level itu kan. Makanya kalau ngomong level usaha di Wonosobo ya rata-rata masih mikro lah. Kalau tempat saya aja masih kecil mungkin ya. Kalau ngomong aset masih kecil. Menengah aja belum gitu loh. Kalau di UMKM itu kendala-kendala yang menjadi persoalan klasik apa sekarang? Kalau ngomong itu sebetulnya agak berat karena gini Mas, UMKM itu ternyata kan penopang ekonomi Indonesia. Kita mengalami beberapa krisis ekonomi yang menyelamatkan tetap UMKM ya, kayak 98 dulu itu kan. 98, 2008 kan banyak sebetulnya Mas kita. Dan yang perlu diketahui bahwa di era yang disrupsi ini ngomong resesi dan lain sebagainya itu tidak seperti dulu. Kalau dulu kita ngitungnya berapa dekade baru krisis gitu kan. Sekarang enggak. Dan tidak kadang kayak sekarang misalnya Donald Trump ngomong gitu, ini sudah langsung ekonomi bergejolak kan. Saham kayak Indonesia saham turun semua, ya kan. Tapi itu kan biasanya orang mengatakan itu kalau level atas saja, masyarakat bawah tidak terpengaruh. Bener nggak sih sebetulnya ketika ada tarif resiprokal perang tarif kayak gitu kan? Ya kalau ngomong Indonesia, kenapa kita bisa selamat dari beberapa krisis ya karena tidak begitu berpengaruh sebetulnya. Persentase di ekspor impor itu kan hanya kecil. Dan cuman ini pengaruhnya nanti akan di devisanya Mas. Karena nilai tukar rupiah yang rendah, kita pas lagi nyarutang itu jadi nilainya tinggi banget gitu loh. Itu jadi beban negara itu sebetulnya. Kalau di tingkat level kita di usaha kayak di daerah itu nggak begitu berpengaruh. Oke, sekarang gini agak sedikit naik pembicaraan kita bagi Dwi selaku pengusaha homestay ya. Kondisi-kondisi seperti ini orang mengatakan jadi ini sepi banget saiki kok. Tapi kan kalau pengusaha itu yang pengusaha, cuman masyarakat umum mungkin tidak begitu merasakan. Nah, selaku pengusaha Dwi bagaimana merasakan itu? Sama. Sepi. Penurunan ada. Oke, kilas balik kemarin Lebarannya barusan. Lebaran mungkin gini sebagai tolak ukur aja ya. Kalau tahun kemarin mungkin dalam satu malam yang pas high season itu saya bisa nolak 20 sampai 30 orang. Ya. Kalau kemarin ya nolak 5 sampai 10 lah. Artinya sebetulnya ada penurunan permintaan ya. Cuman penurunan itu bisa jadi karena akomodasi di Kabupaten Wonosobo yang pertumbuhannya luar biasa gitu kan. Kalau ngomong jumlah kunjungan mungkin turun, cuman tidak terlalu signifikan. Besar. Karena Wonosobo kan masih viral Mas. Balon. Ya balon dan menjer. Yang ini kan lagi viral masih. Cuman ya itu kita hati-hati kalau ngomong viral biasanya umurnya pendek. Nah itu yang perlu kita perhatikan sebetulnya. Jangan-jangan ini menjadi kayak taruhlah karena di bidang turis ya, di bidang pengadaan akomodasi menjadi bubble meledak setelah itu selesai gitu ya. Bisa jadi. Dan itu kan tergantung sebetulnya. Kita harus mulai dari mana? Menurut saya yang paling tepat adalah dari SDM Mas. Sumber daya manusia. Kenapa dengan SDM kita?
Contohnya misalnya Bali, kenapa survive sampai sekarang, tetap eksis? Iya. Karena masyarakat Bali itu sudah wisata banget lah. Sudah sadar betul mereka Sangat hidup dari sadar itu ya, wisata. bagaimana cara melayani tamu dan lain sebagainya sudah oke. Sebagai contoh misal, kalau di Bali itu, kalau jenengan parkir dan kebetulan nggak bawa uang, itu nggak apa-apa. Pilih bebas gitu. Boleh. Gitu. Dilalah sana juga ada yang beberapa yang cashless ya, pakai kris dan lain sebagainya. Cuman kalau dilalah kok enggak, itu enggak apa-apa. Artinya orang tidak merasa terintimidasi dan lain sebagainya karena tidak bayar parkir. Nah besoknya datang lagi pasti bayarnya double, ya enggak? Oh gitu, karena adanya pelayanan-pelayanan seperti itu. Nah itu artinya bahwa mereka sudah berpikir jangka panjang, sustainable. Untuk sektor pariwisatanya emang mereka lebih kuat gitu loh. Sementara di kita masih kadang menggunakan kesempatan ya. Wah, mumpung rame payback saja. Gitu ya. Kan makanya berita kan beberapa kali viral kan. Juga ya. Parkir 30.000, 40.000 dan lain masuk objek-objek itu juga kan. Objek. Kalau Mas sepupu saya yang di Bali ngomong nengok kanan duit, nengok kiri duit, maju duit, mundur duit gitu. Ya. Itu di Wonosobo. Jadi dalam satu destinasi bisa tarikannya berapa gitu. Paham ya? Betul. Ono tol sing ngarep iki kon desa gitu. Ya. Ning jero wong sing usaha kan harus tiketing gitu loh. Kenapa tidak menjadi satu saja? Perhitungannya nanti di hasil akhir kan kadang rebutannya di situ mungkin. Mungkin terus sedikit barang ya. Itu berarti mempengaruhi juga ya. Sangat, bagi teman-teman pengusaha. Tapi sebetulnya gini, untuk jangka pendek sekarang karena Wonosobo lagi viral, ini kita lagi nunggu siklus habisnya kan. Orang penasaran kan masih banyak nih, se-Indonesia Raya kan. Nah ini kan butuh cukup lama lah. Cuman kalau ini tidak dibenahi mulai dari sekarang mungkin 5 atau 10 tahun kita sudah hilang, turun ya. Misalnya contoh sekarang kayak Baturaden itu kan lagi turun. Terus Bandungan itu turun, Karanganyar turun. Itu karena emang viral lah. Awalnya emang boom gitu. Apakah kita mau seperti Baturaden sama Bandungan kan enggak? Terus gini Wi, kalau tadi masalah SDM terus bagaimana untuk memberikan peningkatan bagi para pelaku-pelaku seperti itu? Ya itu kan komprehensif Mas penanganannya. Nggak bisa dari sektor pariwisata kita sebagai pelaku pariwisata juga nggak bisa. Misalnya kadang nun sewu yang berseragam itu misalnya dari plat nomor luar intens sekali gitu loh. Kan nggak boleh sebetulnya. Mereka juga tamu. Diperlakukan sama. Syukur-syukur mereka dapat kompensasi apa itu malah nggak apa-apa. Makanya kita butuh polisi wisata sebetulnya. Karena kita termasuk polisi tapi yang punya mindset wisata, kayak, atau mungkin seperti kayak di daerah objek-objek wisata yang lain. Jadi mereka hospitality-nya dipakai. Enggak semata-mata penegakan aturan, betul. Gitu, kan. Wih, kalau UMKM di kita tuh apa sih sebetulnya persoalan yang mendesak untuk ditangani? UMKM di Kabupaten Wonosobo itu kan yang kelas mikro itu rata-rata kan tidak bankable, Mas. Terus uangnya dari mana? Bank Didil. Betul. Hah? Betul. Bank Didil. Nah, ini kan jerat banget. Luar biasa. Itu iso omah alas entek, Mas. Niatnya dia cari modal, cuman karena kondisi gak jalan gitu. Betul. Karena kan mereka kan ngelulasi, ngerolasi gitu kan. Kalau ngomong di usaha, kita cari untung 10% aja kan sebetulnya sudah iya kan? Mereka berani 20. Berarti ada spending 2. Iya kalau ngomong 12-13 kan 20-30%, Mas. Ini kan berat sekali sebetulnya. Ini hutang tapi ini betul-betul untuk mengembalikan saja susah ini. Nggak masuk akal gitu sebetulnya. Persoalannya mereka kadang-kadang dinilai sebagai semacam kayak penyelamat. Pertama, tidak banyak birokrasi, tidak banyak administrasi yang dibutuhkan. Yang penting butuhmu piro. Oke, dikasih gitu kan. Kita ngomong mereka itu rentenir lintah darat itu kan setelah terjadi. Dan mereka sudah berat. Di saat mereka butuh kan malaikat. Nah, ini pemerintah harusnya hadir di situ, Mas. Bukannya pemerintah sekarang ada kur juga? Ya, ada. Cuman gini, mungkin regulasinya agak diperlonggar untuk mereka. Dibuat simpel ya? Iya. Toh misalnya kadang kan memang bank itu kan agak takut dengan NPL karena tidak jelas. Kenapa bank lebih suka
memberikan pinjaman terhadap usaha yang sudah jelas besar jalan itu. Karena asetnya ada, misalnya gagal bayar, ada aset paling enggak gitu loh. Tapi bagi usaha mikro itu kadang rumah aja ngontrak. Iya kan? Iya, dengan omset yang belum menentu betul. ya. Tapi mereka butuh gitu loh. Nah, ini harusnya ya pemerintah. Misalnya kok gagal bayar ya hidup-hidup ini pemerintah itu memang bantu rakyat. Iyalah, daripada yang berapa triliun diambil orang 1.000 itu triliun, kan. 1.000 lebih kan. Iya kan? Timbang dikorup kan mending ke sana. Ini akan menjadi perputaran uang yang luar biasa. Gitu. Loh, bukannya kemarin di awal-awal Presiden Prabowo itu pernah mengatakan ada pemutihan. Sampai sekarang sih saya belum lihat di lapangan. Belum ada implementasi. Di lapangannya seperti apa dan saya belum dengar sih dari teman-teman. Padahal kalau misalnya UMKM terutama yang kalangan mikro ini diberikan bantuan lunak kan? Iya. Lunak artinya dalam misalnya pemodalan dan pengembaliannya tidak seperti diberlakukan kredit umum. Mereka lebih bisa bernafas sebenarnya. Bisa, tapi harus ada pendampingan, Mas. Nah, berarti tidak hanya sekedar memberikan kredit, tapi harus ada pendampingan. Betul. Pendampingan seperti apa? Kadang kita kan ngomong UMKM naik kelas gitu loh. Yeah. Kalau disuruh naik kelas sendiri ya agak susah repot juga. Ya? Repot. Wong kita misalnya sekolah aja untuk naik kelas ada guru. Ya kan? Ada mentor-mentor. Mereka butuh mentor dari sisi manajemen keuangan, manajemen SDM dan lain sebagainya. Ngitung HPP gitu kan. Ini nanti break even point-nya kapan, balik modalnya kapan dan lain sebagainya. Ini kan butuh dikasih dampingan mereka itu. Karena mereka banyak sekali yang karena sebetulnya jujur aja ya, mereka itu punya usaha itu karena mereka bekerja tidak diterima di mana-mana, ya enggak? Kepepet ya, bukan karena itu mindset si awal pengen jadi pengusaha. Saya pengen jadi enggak, karena kepepet. Akhirnya mereka jualan cilok dan lain sebagainya. Bukan kita jualan cilok, ada penjual cilok yang kaya raya, besar ya, Basreng, ya, banyak sekali yang omsetnya miliaran. Sampel itu kan cabang gitu kan. Cuman kan mayoritas mereka jadi wira swasta ya. Yeah. Mungkin belum masuk di kategori pengusaha kayak gitu. Kalau saya sih agak mendowngrade definisi pengusaha ya. Setiap orang yang melakukan usaha ya namanya pengusaha. Ya kan? Oke. Tapi kan mereka yang melakukan usaha di skala mikro itu bisa jadi memang karena kepepet itu kan. Sehingga pertama SDM-nya juga belum mumpuni. Betul. Kemudian manajerialnya, permodalan dan lain-lain. Lah kalau satu orang mungkin masih bisa dibantu. Persoalannya ini kan banyak. Saya sebetulnya gini Mas, saya itu pernah memberikan masukan ke pemerintah lewat Bapeda. Itu setiap desa, mbuh itu diangkat menjadi perangkat atau ngupgrade perangkat yang sudah ada timbang nganggur. Kan ada nih perangkat yang di sana jagong tuh. Perangkat timbang nganggur ya. Iya kan? Oke. Tingkat kerjanya kan beban kerjanya kan cukup rendah. Yeah. Kita upgrade untuk digital marketing. Ya. Satu itu. Setelah mereka paham dengan digital marketing secara umum, dia paham platform digital yang ada di Indonesia, terus mereka membantu UMKM yang ada untuk jualan digital. Digital marketing kita selalu berbicara itu dan mindsetnya itu untuk UMKM dengan omset yang udah besar kan? Tidak juga kan? Iya. Apalagi dikumpulkan misalnya di kantor desa itu ya. Kita bikin satu kok saya mau ngomong showroom untuk display barang outlet untuk display barang UMKM yang ada di daerah tertentu, di daerah itu. Terus kita jual di situ online live dan lain sebagainya. Bantu kan? Untuk awal itu yang menjalankan digital marketing digaji dari desa. Kan mampu. Oh iya paham gini, paham. Desa menciptakan ekosistem. Betul. Ya kan? Menciptakan ekosistem, di situ ada aplikasi yang dijalankan oleh admin. Enggak pakai aplikasi juga enggak apa-apa. Kita pakai platform digital yang ada, Mas. Baik TikTok maupun Shopee itu kan. Nah, ada admin. Ini yang menjadi koordinator maupun menangani itu. Persoalannya sudah dilakukan belum? Lah saya ini agak gencar juga sebetulnya. Coba ini diterapkan, ini bisa menjadi embrio BUMDes, Mas.
selama ini BUMDes beda. Mereka belum menyentuh masalah digitalisasi, lebih ke padahal real masyarakat kita kadang kan sering jadi penonton, wah itu main digital marketing affiliator, wah itu gitu kan. Bahas rank sampai nolak gitu kan, waiting listnya sampai berapa hari. Bisa nggak sebetulnya? Itu kan bisa. Peluang kan sama sebetulnya, ya kan? Iya. Sekarang misalnya di era digital sekarang, kalau ngomong saya pengen usaha tapi nggak punya modal, ya nggak relevan untuk saat ini, Mas. Affiliate bisa kok. Bisa. Atau kita jualin punya orang di online, dropship bisa. Tinggal pada pemahaman dan kemauan. Mau atau tidak. Ya. Nek Sasi ngomong usaha itu sebetulnya dimau atau tidak. Betul. Modal itu bukan masalah uang kan. Bukan masalah uang. Terus dulu juga duit mulai juga tidak tahu kan. Iya. Saya tahu betul awal di awalnya dulu kan. Gembel kan. Enggak tahu saya gembel saya belum. Belum iya gitu ya. Tapi dengar ada aplikasi juga nih untuk Kadin Wonosobo. Ya itu makanya kita dalam rangka pemikiran besar kita gitu. Kita dan kebanyakan orang gitu lah, masyarakat kita itu bahwa UMKM karena kontribusi ke pemerintah sangat besar. Di Wonosobo aja kan ada sekitar 31 ribuan, Mas. Berapa? 31 ribu UMKM dengan yang terdata di Dinas UMKM loh ya. Yang mikro itu. Banyak kan. Bisa jalan semua atau itu ya angka-angka? Ya angka lah. Biasa kan kalau pemerintah angka kan. Ya. Angka valid atau tidak ini perlu dibuktikan di lapangan itu. Ya mudah-mudahan valid. Tapi selama ini kan memang yang menopang ekonomi di semua daerah itu kan memang UMKM, Mas. Yang bisa menangani pengangguran yang ada di Indonesia ya UMKM. Manufaktur itu kan terbatas. Coba. Berarti Wonosobo juga banyak berapa? Besar yang usaha besar yang kolab ya kan. Dieng Jaya. SSWI, seperti apa coba dulu SSWI. Sekarang yang terakhir itu kan. Artinya memang sebetulnya potensi terbesar untuk penyelamatan ekonomi bangsa ini di UMKM kan. UMKM. Cuma kayaknya menjadi anak tiri atau makanya agak ironis itu saya pas lihat data pas pandemi sih, memang pas pandemi. Waktu itu sampai bulan apa itu saya cek di data di internet itu untuk KUR itu hanya 200 sekian triliun yang baru dikucurkan. Sementara untuk 10 pengusaha besar itu sudah 300-an triliun, Mas. Hanya untuk 10 orang. 10 orang. Ini UMKM se-Indonesia. Se-Indonesia Raya yang menyumbang gitu. 97% ya. Tenaga kerja. Ya faktor trust itu yang tadi bilang. Iya, bank itu kan lebih aman ke misalnya Mas Agus yang sudah punya usaha, sudah settle. Terus punya jaminan, punya aset itu kan. Oke. Kalau itu yang jadi pertimbangan, terus apa yang dilakukan Kadin? Kita punya platform digital sebetulnya. Kita pengen mulai dari sana. Apa platformnya? Markas UMKM namanya. Markas UMKM itu sudah di launching? Sudah. Kita untuk tenannya sudah hampir 1000-an, Mas. Wonosobo semua? Iya. Ya memang kita ambil Wonosobo. Iya. Nah sasaran market sebetulnya gini, kita punya semacam roadmap. Kita pertama ngumpulin dulu nih, Mas. Tak kumpulin dulu. Setelah itu baru kita apa? Kita edukasi. Biar mereka bisa paham. Terus dari basis WA kita alihkan ke email biar bisa masuk ke Shopee dan lain sebagainya. Kita ngomong digital marketing markas UMKM itu hanya untuk wadah saja, Mas, sebetulnya untuk ngumpulin. Setelah berkumpul ayo kita ajari, kita belajar bareng-bareng. Setelah itu baru kita target kita sebetulnya waktu itu, dan itu sudah saya sampaikan berkali-kali, nanti markas UMKM ini yang punya Kadin itu bisa menjadi e-katalognya Wonosobo. Jadi pemerintah mau belanja lewat di situ, masyarakat pengen nyari produk Wonosobo di markas itu. Kaitannya yang lebih lanjut, tanggapan dari Pemda seperti apa? Responnya positif, akhirnya mereka buat sendiri. Kok bisa? Sudah ada markas ngapain buat sendiri? Makanya saya sudah ngomong berkali-kali padahal. Ayolah kita bangun bareng-bareng. Daripada kita banyak platform digital malah ngedabiah. Ayo kita fokus satu di sini. Tapi fokus. Betul-betul memberikan manfaat secara luas itu loh.
Karena ngomong maintenance platform digital itu kan tidak murah, Mas. Apalagi targetnya adalah mencerdaskan UMKM juga agar mereka naik kelas itu kan. Itu butuh effort. Effort itu bukan hanya tenaga ya. Kadang secara materi juga iya gitu kan. Nah, paling tidak tenaga kita siapkan gitu loh. Kenapa kita bikin relawan itu kan sampai 100, Mas. Relawan untuk nangani. Fungsinya apa gitu kan. Itu agar ini dampingi teman-teman UMKM secara langsung, cara login, cara apa gitu loh Mas. Cara memakai apa namanya? detail itu. Iya. Elemen dasar Dasar iya. Kita memanfaatkan dari teman-teman dulu kita pakai teman SMK, terus ada beberapa teman yang lagi magang di teman kita di Dieng Cyber. Ada sekitar 30 sampai 40-an orang kita pakai. Mereka menjadi volunteer. Volunteer. Hasilnya seperti apa? Ya langsung kan, itu sampai sekarang sudah hampir 1000 tenan itu kan karena di-post pakai itu. Kalau ada 1000 tenan, terus markas itu jalan, bagaimana dengan ini? Dengan apa? Aplikasi yang punya Pemda? Saya kurang paham, saya kurang paham kalau itu, karena saya tidak ngamati secara langsung ya. Cuman gini, untuk markas aja karena kok ini kan butuh support dari berbagai pihak ya. Karena kok koyone melaku dewe kan abot berat, tapi tetap ada. Dan saya cek juga masih tetap, artinya mereka tetap masih di situ. Ada nggak transaksi lewat markas itu? Ada. Cuman nilainya belum besar karena belum kita post. Kita kan awalnya pinginnya gini sebenarnya. Kita bikin promosi agak lumayan besar. Misalnya di setiap destinasi wisata itu kita pasangi kayak barcode lah. Tinggal mereka kalau butuh oleh-oleh Wonosobo ya barcode, terus nanti tinggal transaksi lewat WA. Tapi itu belum dilakukan ya? Belum, karena emang butuh ini kan support dari banyak pihak. Itu butuh biaya yang cukup besar juga gitu loh. Tapi jangan-jangan pelaku UMKM juga belum paham. Dengan apa? Dengan itu. Dengan artinya belum familiar gitu loh. Mereka masih lebih familiar dengan sistem cash gitu loh. Langsung ya, direct sell gitu ya. Sebetulnya ngomong, tapi enggak juga sih Mas. Sekarang banyak yang online kok. Apalagi generasinya kan sudah berubah nih Mas. Ya, generasi kita aja kan sudah nggak banyak yang berkecimpung di dunia usaha. Saya aja sudah mulai bosan Mas. Bosan mau gedein omset itu jadi sudah agak menepi. Ada titik jenuh. Udah ganti generasi ya. Iya betul. Ini udahlah emang eranya mereka sudah. Makanya saya lihat ada anak-anak muda yang lagi growth banget, wah seneng ya. Iya. Perbedaan generasi kita sampaikan tadi, UMKM itu banyak banget tadi yang disampaikan kelemahannya. Pertama masalah perbankan yang tidak bankable. Terus manajemennya, berarti kan di situ butuh sebuah pendampingan manajerialnya. Iya betul. Sementara ada kelompok muda, anak-anak mungkin kayak Gen Z ataupun generasi yang milenial, mereka sudah mulai lebih melek teknologi. Betul. Itu. Ada nggak efeknya ke perekonomian Wonosobo? Ada sih. Apa? Karena sekarang kan banyak sekali teman-teman khususnya anak muda itu nek wong desa orang ngerti itu dikira ngingu toyol Mas. Iya, wong dia di rumah nggak pernah keluar, ngerti tuku mobil, beli sepeda motor dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di sekian waktu itu ya. Di waktu kita muda ya. Dulu nek kerja itu konsepnya ya pagi berangkat, sore pulang pakai seragam gitu kan. Nah, sekarang kan di rumah koloran terus main gadget aja sudah jadi affiliate, jadi apa gitu kan. Dropship. Kadin melihat itu sebagai sebuah peluang yang bisa digarap atau hanya sekedar diserahkan ke masing-masing pelakunya. Kalau online sementara masih diserahkan ke teman-teman lah ya yang sebagai pelaku, karena kayak kita ada sebetulnya divisi untuk itu. Cuman belum begitu maksimal lah. Karena saya harus ngurusi orang-orang yang notabene mereka punya usaha dan butuh konsentrasi agak tinggi dan mereka sudah tidak butuh pengakuan gitu loh. Atau yang tadi kita sampaikan ini sebetulnya bisa cocok masuk ke HIPMI ya. Jadi saya itu saya kebetulan dulu juga ketua HIPMI. Jadi
paham betul cara berpikir mereka. Mereka masih butuh eksistensi, ya kan? Pengakuan dan lain sebagainya. Ini senang dengan kegiatan-kegiatan begitu. Kemana yuk dampingi UMKM misalnya. Ini masih senang mereka. Makanya kita usahakan untuk kolaborasi sebetulnya dengan HIPMI. Kalau teman-teman kita di Kadin sudah kadung mapan, Mas. Kadin sudah ini ya, pengusaha sudah calling down, mereka sudah aman gitu kan. Tapi gini, bedanya HIPMI sama Kadin. Dulu pas HIPMI saya bikin program di radio, itu ramai terus, Mas. Teman-teman support sekali. Saya bikin untuk Kadin, saya mumet, akhirnya saya terus yang ngisi. Sementara 2 minggu sekali ini kan agak repot. Kalau dulu seneng, Mas, supporting supporternya juga banyak. Kalau ada yang isi misalnya responnya banyak ya. Ya, respon dari teman internal HIPMI itu luar biasa. Tapi kalau untuk Kadin sudah beda ya. Sudah beda. Memang generasinya beda. Kalau Wonosobo sendiri anggota Kadin terbesar untuk apa? Usaha apa? Usaha apa? Kita macam-macam sih. Kalau di kota lain mungkin banyak di jasa konstruksi. Kalau kita di Wonosobo jasa konstruksi bisa dihitung paling 1-2. Loh, pemborong banyak loh. Iya, tapi yang masuk di Kadin sedikit. Cuman sebetulnya di Kadin itu ini kan bawahi kayak Aspekindo, Gapensi, Apindo, ini kan masuk semua, Mas. Asosiasi seperti itu masuk juga? Masuk. Kirain berarti semacam kayak holding organisasi. Masuk semua organisasi usaha, BUMN, BUMD itu masuk. Oh, alah, pikiran kita mungkin kayak ini dikira kita sama dengan HIPMI gitu ya. Artinya usaha-usaha personal gitu kan. Ternyata itu lebih ke ini ya, lebih ke holding organisasi. Iya, asosiasi kayak wadah dari organisasi gitu loh. Ya, konfederasi organisasi gitu ya. Corporate yang masuk gitu loh. Oh, gitu. Bukan personal. Nah, berapa sih total anggotanya? 54. Cuman masih banyak belum cukup mewakili asosiasi dan organisasi di Wonosobo. Tapi sekarang saya tertarik lagi masalah UMKM tadi ya. UMKM itu sendiri sebetulnya kalau dari sisi serapan anggaran kredit itu ada nggak datanya di Kadin? 2023 itu kita hampir sama dengan manufaktur sekitar 1.000 sekian lah, hampir sama 1.000 triliun. Wonosobo? Bukan, total nasional. Ya? Kalau di Wonosobo ya karena rata-rata masih UMKM mungkin banyak terserap di UMKM ya. Cuman yang mikro ini yang belum kepegang. Kalau yang kecil menengah itu kan sudah melek bank. Kayak saya misalnya kan punya utang juga. Standarisasinya antara mikro, kecil, menengah itu berapa? Dulu itu ini kan nganunya macam-macam ya. Itu kalau yang mikro itu kalau nggak salah itu sampai 50 atau 60 juta. Itu mikro. Terus ini kan Mas, ada yang omset dalam 1 tahun, ada yang aset gitu loh. Kalau ngomong aset 50-an. Kalau omset 500-600-an. Omset bisa lebih besar. Lebih besar, omset kan bisa lebih besar. Terus yang kecil itu sampai 2,5. 2,5 M. Kecil. Kalau menengah sampai yang 50 itu. Lumayan kalau misalnya sebetulnya kalau pemberdayaan UMKM itu bisa dilakukan. Iya. Ya basic kita di UMKM pada akhirnya. Ya kalau ngomong Wonosobo ya itu. UMKM. Cuman ya sebetulnya nggak masalah juga. Nggak masalah, endingnya pada penyerapan tenaga kerja. Betul. Pada seberapa besar sih kontribusi yang diberikan di daerah perputaran uang itu sendiri berapa, Wi? Kalau di Wonosobo ya. Kalau ngomong perputaran uang, data nggak begitu nganu sih saya. Cuman ngomong PDRB Wonosobo itu ditopang yang paling besar putaran uang itu kan masih di pertanian, Mas, 36%. Bukan bukan di perdagangannya malahan ya. Bukan. Masih Wonosobo kan tetap pertanian. Ya, mungkin nomor 2 ini mungkin sekarang sudah mulai ke ke pariwisata. Malah pariwisata. Iya, hotel, resto gitu. Pertanian dan pariwisata. Iya. Ya kan itu memang Wonosobo kan. Karena nilai jual Wonosobo ya sekarang di situ kan. Betul. Cuman kalau kita ngomong pertumbuhan ekonomi ya. Kita ngomong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kan
ada beberapa faktor yang mempengaruhi, Mas. Yang pertama tetap konsumsi domestik. Masih sekitar 60%. Selama orang Indonesia masih makan, masih pokoknya kebutuhan pokok itu masih, ya ini tetap jalan Indonesia. Indonesia masih jalan karena 60%, Mas. Setelah itu baru ini, Mas. Government spending, pengeluaran dari belanja pemerintah ini cukup besar. Dan ini menjadi motor, apalagi kondisi negara yang seperti ini. Makanya kalau boleh usul sebetulnya lebih diperbanyak untuk padat karya, untuk uang yang ada. Sebentar, bukannya sekarang Pak lebih banyak ini efisiensi. Artinya kan ada pengetatan anggaran yang nanti juga berdampak ke masyarakat gitu kan. Makanya spending yang ada itu diusahakan untuk ke padat karya, kan tetap ada. Oh ya, belanja kan tetap ada. Trickle down efeknya ke masyarakat. Iya, makanya langsung gitu loh. Jangan langsung kalau ngomong misalnya pembangunan infrastruktur itu harus, tapi yang mendapatkan manfaat kan bisa dihitung, Mas. Ya kan? Ya. Tapi kalau ngomong padat karya, banyak. Itu kayak harinya panjang. Ya, kayak konsep waktu jaring pengaman sosial ya. Ya sebetulnya itu ya. Iya. Ini lebih aman karena emang meningkatkan daya beli masyarakat kan. Bagaimana ekonomi akan bergerak kalau masyarakat nggak punya uang gitu kan. Makanya kan banyak teman-teman yang agak nyoroti soal makan bergizi gratis itu ya. Gitu kan. Sebetulnya saya agak seneng dulu di saat UMKM itu dilibatkan. Pas percobaan itu pertama. Jadi teman-teman yang usahanya di bidang kuliner itu dilibatkan semua. Lah sekarang itu malah memberikan dampak ya. Dampak gitu loh. Dampak, dan bisa jadi inflasi tidak akan begitu nemen, Mas. Sekarang kan lebih pada ini kelompok-kelompok kapital lagi gitu. Ya kan? Kalau kapitalnya nggak besar dia nggak bisa masuk di situ. Makanya ya. Modal kan paling nggak 4 miliaran iya, gitu kan. Itu sesuatu yang bagi UMKM berat banget. Iya, kita mau bareng-bareng konsorsium misalnya. Itu juga banyak sekali hal yang harus diselesaikan. Chemistry-nya belum tentu dapat. Nah makanya belum tentu percaya gitu kan, dan lain sebagainya. Akhirnya pemodal yang punya modal yang bisa bergerak di sektor itu. Padahal kalau kemarin misalnya UMKM itu dilibatkan, saling support di situ. Bergerak malah. Perputaran uangnya jauh luar lebih biasa, betul. Apalagi kalau langsung ke orang tua dan dipilih, Mas. Jangan semua. Kalau di kota Nun Sewu dikasih makanan bergizi, Banyuwangi sudah bergizi lah. Itu hal biasa kan. Makanan sehari-hari. Bahkan mereka milih aja kadang sudah nggak mau gitu kan. Apalagi harus makan, ini dimakan itu kan. Ya kasus-kasus kemarin itu kan kayak gitu kan. Iya, mungkin kalau pelajar yang di pinggiran di desa mungkin masih oke lah. Itu nanti kan mungkin ada evaluasi kalau misalnya sudah berjalan berapa waktu kan. Tapi sementara ini kan Wonosobo belum ya? Yang apa yang MBG? Sudah. Udah mulai jalan? Sudah. Setelah Ramadan kemarin? Iya kan, kalau setelah Ramadan, sebelum Ramadan kan sudah jalan kan, beberapa dapur sudah mulai bergerak. Enggak, sudah beberapa dapur. Gitu ya. Ya mungkin masih penjajakan ya, tapi sudah beberapa dapur sudah berjalan. Kayak yang di Mendolo sama di Kalirang. Oh gitu. Tapi kembali ke Wonosobo nih, saya lebih fokus di situ ya. Kebijakan di atas bagi Kadin itu terasa betul nggak dampaknya sampai di bawah? Di atas yang mana? Pusat. Pasti dong. Apa yang dirasakan sebagai seorang pengusaha? Ya untung kalau ngomong di Wonosobo masih untung ya. Walaupun untungnya apa? Tapi masih untung gitu. Karena Wonosobo lagi viral. Oh, sebagian besar sektor kita adalah sektor pariwisata dan turunannya. Ngomong turunannya adalah olahan pertanian kan. Ini masih jalan lah. Dan sektor pertanian juga sekarang lagi digenjot. Artinya harga gabah aja kan masih lumayan. Sekarang kan cukup naik kan. 500 itu ya. Dan itu menurut petani worth it lah. Kita menjadi petani padi itu sekarang lumayan hasil ya dibanding kemarin. Makanya kalau ngomong Wonosobo saat ini masih aman. Saya tidak bisa membayangkan kalau pariwisata lagi anjlok, pertanian juga lagi anjlok ya. Kita berharapnya tetap dari pemerintah akhirnya kan. Padat karya, bansos, BLT dan lain sebagainya. Jangan dikira bansos itu memberikan manfaat pada orangnya tok loh Mas.
dengan dia dikasih bansos, ini kan uang langsung muter. Mas. Ada trickle down efek yang lain gitu kan. Iya, Cuman itu multiplier efeknya merupakan ada. sebetulnya lebih ke solusi sesaat, tidak bisa dijadikan Nggak bisa. andalan terus Ya, kan. itu kan untuk biar ekonomi stabil, gitu aja. Nah, ngomong stabil kan, kalau sudah stabil ya sudah, nggak usah gitu ya. Tapi ya kadang-kadang jadi jadi ketergantungan di situ. Ketika nyaman ya, misalnya kayak ada program-program pemerintah itu yang mereka diputus malah nolak gitu kan. Nah, itu kadang kan gini Mas, makanya saya pernah ngomong di Pemda itu, jangan-jangan program pengentasan kemiskinan Menciptakan kemiskinan baru. menciptakan kemiskinan baru karena datanya biar masuk. Iya enggak? Iya. Iya enggak? Ya kayaknya terus semakin banyak data yang masuk, ini semakin banyak bantuan. Itu sudah rahasia umum. Makanya itu jadi terus tidak pernah di-upgrade sih kayaknya ya. Jadi kalau sudah dibantu kok sudah mapan kan sudah. Harusnya di graduasi di situ. Iya, ya kan? ditarik atau diberikan yang lain. Ternyata ada orang miskin baru gitu loh. Kan begitu. Tapi kan terima bantuan itu nyaman. Enak. Nah, ke depan apa yang mau dilakukan sama Kadin ini? Kadin tetap menjadi mitra pemerintah dan kita tetap memberikan advice lah ya ke pemerintah semampu kita. Sampai kayak saya sebetulnya cita-cita yang ada digital marketing di desa itu harus ada. Kalau kita ngomong sebetulnya youth space Mas. Karena itu wilayahnya anak-anak ya, anak-anak muda. Youth space itu bisa dari kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa dan nanti bergeraknya di digital marketing. Sama di situ nanti kita kuatkan tuh workshop kayak manajemen dan lain sebagainya. Itu dalam pemikiran Kadin itu bisa dicapai dalam berapa lama? Sebetulnya kalau pemerintah mau cepat. Ini kan kita butuh percepatan, nggak bisa dong. Itu kan sebetulnya. Nah, ini kan butuh kayak semacam apa namanya Mas? Political will. Iya dari pemerintah. Misalnya pemerintah ngomong, tolong siapkan satu tenaga kerja di desa yang sudah ada atau ngerekrut yang baru yang paham digital marketing. Nah ini tugasnya adalah untuk jualin produk-produk yang ada di desa itu. Kalau mungkin saya salah dikoreksi, berarti tujuannya itu adalah bagaimana meningkatkan potensi ekonomi Wonosobo. Betul. Berbasis ekonomi desa. Desa dan digital. Ya, padahal kan Wonosobo desa sendiri dengan dana desa ya sudah cukup besar kan. Makanya, tapi kan butuh kayak semacam ini Mas intervensi dari. Ya perlu ada regulasi, regulasi yang menaungi mereka dari pemerintah itu ya. Bahwa targetnya ini gitu kan. Dan itu sudah saya jelaskan sebetulnya. Wong saya kalau disuruh presentasi di Pemda juga siap untuk itu, gitu loh. Tapi belum pernah. Dan saya sebetulnya sudah dari kalau di Bapeda itu sudah sampai kapan Mas waktunya gitu. Sebetulnya ada respon positif, cuman sampai saat ini alhamdulillah belum Mas. Belum ada implementasi. Tapi di momen tertentu saya pasti ngomong itu. Bahwa ini bisa jadi solusi di era digital. Paling enggak UMKM yang tidak melek digital ini akan terbantu. Dan endingnya adalah produktivitas mereka akan meningkat. Sebentar, ketika digitalisasi itu digembar-gemborkan sebagai sebuah solusi meningkatkan omset, meningkatkan roda perekonomian gitu kan. Kita melihat ada dampak lebih, misalnya begini, beberapa waktu kemarin kan pedagang ini banyak mengeluh banget. Pedagang apa? Pedagang di pasar lah. Pedagang, apalagi kemarin menjelang selama bulan puasa, iya kan. Yang harusnya saatnya panen gitu. Parkiran banyak gitu. Tapi nggak ke mereka. Dalam, ternyata komang gitu kan. Saya tanya ke pedagang, ya kondisi sudah berjalan berapa waktu ya gitu. Ternyata memang dampak dari mungkin digitalisasi ya. Mungkin nggak misalnya itu kan banyak los atau kios yang kosong atau bikin lagi. Dan di situ live semua. Outlet kayak misalnya kayak TikTok itu ya. Itu. Jadi kios-kios itu yang ada itu untuk stok barang. Bisa nggak kira-kira kalau begitu? Bisa. Iya kan? Tapi memang pada akhirnya kembali lagi ke SDM-nya. Iya. Iya kan? Kalau ngomong SDM-nya sebetulnya anak-anak sekarang kan cukup mahir kan. Kalau dia punya anak yang muda, tapi kan kalau misalnya pengusaha-pengusaha bukan itu Mas. Itu Pemda harus menyediakan. Di awal harus menyediakan. Yang live TikTok dan lain sebagainya itu tetap dibantu dulu dong. Kan mereka juga nggak melek soal itu. Sampai nanti pengiriman dan lain sebagainya ini kan harus di guiding juga. Karena kan pernah juga ada ya di sebuah akun TikTok nih.
dia warungan nih, warungan dia live terus ternyata ya ngefek omsetnya kayak gitu kan. Gini aja lah Mas, temen yang mainnya di WA saja, kalau upload 1-2 itu closing loh Mas. Iya. Iya enggak? Kalau di pasar sehari, ya kadang belas kan. Butuh sebuah perubahan pola kalau misalnya sekarang. Sekarang kan memang eranya sudah digital Mas. Saya saya termasuk orang yang agak sudah mulai terdisrupsi sebetulnya, karena saya tidak cepat untuk menangkap perubahan di digital. Saya kan pasti butuh orang terus gitu loh. Karena saya emang agak buta dengan digital. Saya pasang di platform digital itu, saya juga dibantu sama teman gitu loh. Kalau sekarang kayak seumuran kita, ya harus hire punya tim Gen Z. Ide kita punya, iya, mungkin teman-teman, iya betul, eksekusinya. Tapi kayak Jawa Dipa itu juga di sosmednya kenceng banget kan? Lumayan alhamdulillah. Nah, ya seadanya, tapi memang pengaruhnya luar biasa, ngefek. Berarti memang kalau menurut kita ya UMKM itu nggak bisa lepas dari perubahan zaman. Nggak bisa. Kalau kita masih mengandalkan kayak gini aja laku, terus mengandalkan konsumen lokal itu sudah ketinggalan. Padahal potensi sebetulnya banyak ya. Taruh lagi nih, sagon ya. Kita bicara sagon nih. Sagon ini kan makanan khas Wonosobo. Ternyata kan juga banyak peminatnya. Iya. Atau mungkin produk-produk olahan dari Wonosobo. Ini kan di luar sana laku betulnya gitu. Itu kalau teman saya yang datang, saya seringkali tak kasih sagon kan. Pengen lagi Mas. Nah berarti cocok kan? Tinggal lidah umum itu cocok. Tinggal bagaimana pengemasan marketingnya gitu kan. Misalnya durasi pengiriman dan lain-lain. Betul. Apakah masih bagus untuk sekian waktu gitu kan? Lah ini saya pikir juga si Kadin juga masih punya PR ke depan bagaimana untuk memberikan edukasi pendampingan. Ini saat ini sih kita lagi mengumpulkan semangat lagi Mas. Oh kemarin sempat agak drop dengan berbagai hal lah ya. Lagi mengumpulkan semangat lagi, nanti insya Allah kita akan mulai lagi lah untuk digitalisasi UMKM karena ini sangat penting. Ya makanya kalau misalnya UMKM di Wonosobo memang bisa tumbuh. Taruh sekarang berapa tadi? 31.000. 31.000, separuhnya aja lah. Iya. Separuhnya aja yang mereka juga melakukan perubahan dan melek digital misalnya. Itu lumayan besar kan. Gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang juga sudah banyak yang memahami betul. Coba sekarang teman-teman yang main digital, yang jualan herbal, jualan obat dan lain sebagainya, ternyata kan karyawannya cukup lumayan besar kan. Kan banyak. Nah sama ini Mas, saya agak ini kalau kita compare ya, ada satu toko pakaian yang dari dulu saya lihat itu kalau puasa itu dari hari pertama sampai terakhir itu sampai jam 12 terus. Dan pengunjungnya padat terus. Sekarang berkurang banyak. Tapi dibandingkan dengan toko yang lain yang mereka basicnya online, tapi dia juga punya offline-nya, ini sangat jauh timpang sekarang. Yang berbasis taruhlah online itu mungkin pengunjung secara langsung tidak begitu banyak. Itu pun tetap lebih banyak coba. Oh, gitu. Ya karena pengaruh sosmed kan tetap pengaruh juga mereka. Oh ternyata viral FYP misalnya. Ya, mereka penasaran. Walaupun barangnya sebetulnya ya sama aja gitu loh. Iya sekarang lebih ke ini ya, style berbelanja orang-orang. Tapi juga gini, kita lihat perusahaan ekspedisi ada berapa di Wonosobo? Taruhlah 10 ya. Ada 10. Terus satu hari satu perusahaan ekspedisi itu mengirim berapa? Taruhlah 1.000 paket. Berarti 10.000 nih. 10.000 dalam 1 bulan itu ada 3.000. Iya pantesan pasar-pasar sepi ketika iya makanya. Ya kan? Jumlahnya kan besar sekali. Di situ pertahanan uang di situ. Coba jenengan kalau lewat Klerang itu sudah sampai seberang jalan loh Mas. Oh yang barangnya. Gudang itu ya, gudang ekspedisi. Lah makanya paling tidak nanti bagaimana teman-teman UMKM itu betul ada pendampingan. Harus. Semangat ada, enggak, tapi ketika ilmu itu belum dapat ya juga, kacau. Dan jangan bosan juga kan. Kan kalau nunggu laku di online kan juga tidak. Oh pecah telur makanya, itu enggak. Mereka nunggu sehari di kios saja mau kok. Iya, ya kan? Nunggu itu enggak. Ya kita upload, pokoknya kita iseng-iseng berhadiah dulu lah, yang penting konsisten gitu kan. Karena saya juga melakukan nih di TikTok affiliate. Ya di awal sepi, tapi begitu kita rutin. Lumayan sekarang. Ya alhamdulillah bisa untuk naik haji insya Allah.
Iya dong, doanya seperti itu. Ya, amin. WA. Kita story ini, masalah story, dan itu kita lakukan secara konsisten. Orang penasaran Orang loh. tahu kan. Saya sekarang di story-nya misalnya memajang litastopik.com karena kan kita punya media baru nih, litastopik.com. Satu dua orang tanya, ini apa nih? Nah, gitu kan sama kalau teman-teman UKM misalnya produksi sambel nih, setiap hari posting terus. Ojo posting satu segala tapi itu kan lumayan gitu lebih. Gitu. Tapi emang saya sebagai pelaku itu tak rasakan betul di saat konsisten ya lumayan lah. Ya kan? Iya, konsistensi itu selalu memberikan hasil. Di semua usaha kan pasti. Iya kan? Dan tidak tidak mengkhianati proses lah. Betul. Hasil itu. Saya berharap sih ke depan UMKM Wonosobo pertama bisa naik kelas. Betul. Lebih bankable, bahkan mungkin dia bisa membiayai dirinya sendiri. Betul. Karena ketika usaha omsetnya besar dan profit yang didapatkan itu besar ya itu akan lebih bisa memberdayakan. Karena ketika UMKM itu besar, karyawan bertambah banyak, tenaga kerja serapannya juga dan pasarnya lebih luas, Mas. Ketika tenaga kerjanya banyak, berarti apa? Perputaran uang di situ banyak. Wonosobo juga akan bisa merasakan dampak positifnya. Iya. Kalau pasarnya luas di luar, itu kan artinya uang masuk Wonosobo. Iya. Wah, ini jadi luar jangan sampai kita banyak menerima paket tapi uangnya keluar. Nah, itu. Ini bagaimana nanti meningkatkan daya saing produk-produk Wonosobo kan? Iya, coba kita bayangkan kalau tiap desa ada. Ya enggak? Ada 236 desa. Makanya. Ya semoga aja itu bisa digarap. Dan itu kan sebetulnya hal yang tidak susah. Betul, tinggal political will-nya aja. Ya, karena kadang-kadang berpikir kalau ya kembali ke generasi old ini. Sing baju opo ya? Iya. Gitu kan. Tapi kalau generasi yang Gen Z ini kan apapun dijual laku bisa. Gitu kan. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan perubahan generasi ini untuk meningkatkan kelas UMKM. Ya karena tantangan generasi sekarang itu kan ke depan lebih berat. Persaingan tenaga kerja. Kita bukan lagi bersaing dengan manusia loh, Mas, dengan AI loh, Mas. Iya, banyak tulisan aja sekarang bikin konten itu pakai AI. Iya. Kita minta berapa? Video nih loh, Mas. Iya. Saat video nih voice over, script. Kita nggak usah ngomong, kita hanya nulis doang. Iya. Sudah. Kita pengen suaranya kayak apa, kita bisa. Nah, berarti pola-pola lama harusnya sudah mulai ada perubahan itu kan. Ya harus berubah. Transformasi digital itu nyata gitu loh. Berarti inti pembicaraan kita pada hari ini lebih pada ini ya, perubahan pola UMKM menuju ke arah digitalisasi. Betul. Gitu ya. Ya karena market kita sudah bergeser. Yang tadinya konvensional sekarang udah digital gitu aja. Pernah nggak nanti Kadin mengajukan kerjasama? Tadi kan Kadin ini bisa jadi sebagai jembatan. Iya. Misalnya kayaknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau sekarang namanya Kementerian apa ya? Pokoknya pariwisata itu kan ada program ini pendampingan UMKM. Pernah nggak Kadin Wonosobo untuk mengajukan kerjasama? Ini sebetulnya yang sudah MOU itu Kadin Pusat itu dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan Mas Karding untuk pengiriman tenaga kerja tenaga kerja terampil. Nah kita Kadin untuk menyiapkan SDM-nya. Kenapa justru tenaga kerja? Tenaga kerja berapa? Tapi kan bagaimana kalau misalnya UMKM yang lebih ini yang itu bagian dari yang lain. Kalau yang itu pasti sudah. Kenapa tagline di Kadin Pusat kan juga UMKM naik kelas, Mas. Iya, ternyata nggak semudah itu kan. Iya. Banyak tantangan. Ya gini sih sama ini, kenapa kok saya terus ngomong soal SDM ya, tenaga kerja. Itu sebetulnya untuk mengubah yang dulunya itu tenaga kerjanya domestik, sekarang lebih ke formal. Biar tenaga kerja kita itu diterima, punya value lah. Punya value nilai lebih gitu kan. Karena kalau hanya domestik ya segitu-gitu ya, aja. Jauh kan. Gitu kan, hanya mau diece karo negara liya gitu kan. Negara tonggo barang. Ya negeri jiran itu tapi kan tapi kan jiran Kepang. Aku ora mau celelekan iki serius iki podcast serius. Oh serius. Serius banget. Jadi jelas bahwa memang persoalan-persoalan perekonomian di tingkat daerah itu bagi Kadin ya tidak semudah betul. Telapak tangan kan. Ya kadang gitu kebijakan dari pemerintah pusat juga tidak sampai ke bawah di Kadin sendiri. Oh gitu. Iya makanya. Artinya butuh improvisasi. Nyatanya saya juga belum tahu itu. Kadang harusnya kan sudah ada kan, semacam surat edaran. Ada keterputusan itu ya. Iya, kadang begitu.
Thank you Dewi untuk kehadirannya. Sama-sama. Wah, kita jadi lebih banyak pemahaman ya. Yang jelas bahwa kita berharap apa yang dilakukan Kadin itu bisa dirasakan manfaatnya khususnya bagi teman-teman pelaku UMKM ya. Karena bagaimanapun juga Indonesia itu nggak bisa dilepaskan dari UMKM. Perusahaan-perusahaan besar bangkrut, perusahaan besar pada kolaps. Kita sudah melihat di 98, 2008, terus beberapa waktu terakhir kemarin UMKM tetap menjadi solusi penopang gitu kan. Kita lihat di bakul-bakul di pinggir jalan. Kita apalagi di pandemi kemarin itu kan. Mereka tetap menjadi hidup UMKM. Menjadi apa? Saya nggak akan mengatakan itu sebagai sebuah juru selamat ya, tapi penopang gitu kan. Nah, artinya bahwa di sini ya, poinnya di sini sebetulnya harus ada underline nih. Pemerintah wajib hukumnya untuk ngurusi UMKM karena kontribusinya sangat besar. Jangan hanya sekedar normatif, sudah ada perhatian UMKM. Kita sudah bikin workshop untuk UMKM, bukan itu. Outputnya apa? Workshop setelah itu tidak ada pembiayaan ya sudah kan, datang dengar makan minum. Pesertanya kuwi wae. Duwi meneh sing narasumber gitu kan. Oke, thank you. Siap, sukses sama-sama. Amin. Kadin Wonosobo ya. Amin. Kayaknya Kadin Wonosobo juga prestasinya lumayan. lumayan. Nah, aplikasinya jangan lupa tuh nanti digarap lagi terus soundingkan lagi barangkali ke pemangku kebijakan. Mohon doa dan supportnya Mas. Nanti itu akan ya. Dan yang jelas bahwa kesuksesan itu nggak instan. Betul kan. ada proses. Kesuksesan itu bisa proses jatuh bangun. Kadin Wonosobo di tangan Dewi Sukatman ini kan sudah lumayan terdengar. Insya Allah. Tidak sayup-sayup seperti jangan itu kan. Baik, demikian omongan kita pada sore hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.